Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi tema untuk kita sepanjang bulan ini, yaitu kehidupan Kristen yang efektif. Kehidupan Kristen yang efektif. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita bertanggung jawab untuk menjalani hidup yang efektif. Hidup yang efektif itu berarti hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang mengarahkan akan orang lain untuk kemudian bertemu dengan Kristus. Hidup yang efektif itu berarti kita tidak hanya hidup untuk diri kita, tetapi bagaimana hidup kita berdampak kepada orang lain. Dampaknya adalah orang lain boleh memuji Tuhan melalui hidup kita. Hidup yang efektif. Tuhan sudah memberi segalanya kepada kita, dan karena itu Ia mau supaya hidup kita di dunia ini tidak menjadi sia-sia. Ada hal yang kita kerjakan dan itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan menciptakan manusia supaya melalui manusia memuliakan Tuhan. Dan karena itu tujuan Tuhan adalah agar kita memuliakan Dia. Dan tidak hanya kita yang memuliakan Dia, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita bisa juga memuliakan akan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu pelayan meja atau satu pelayan Tuhan yang bernama Filipus. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam ayat 3 sampai ayat yang kelima, pasal 6 yang tadi bacaan kita pertama. Di sana dikatakan jemaat mula-mula itu setelah berkembang dengan besar, maka timbullah persekutuan di dalam jemaat, karena jemaat itu tidak terlayani dengan baik. Mereka bersujud kepada para rasul, kemudian Petrus, kemudian Paulus, kemudian berkata, pilihlah 7 orang di antara kamu yang penuh roh dan penuh hikmat, supaya mereka membantu di dalam pelayanan. Pelayanan apa? Pelayanan meja, pelayanan diakonia, perkunjungan, supaya para rasul berfokus dalam persiapan pemberitaan Injil. Ini setelah dialami oleh jemaat mula-mula, bahwa mereka bertambah banyak dan mereka merasa kurang diperhatikan. Maka kemudian mereka berkata, pilihlah orang-orang yang baik, yang bisa untuk melayani kami, supaya kami tidak terabaikan. Maka dipilihlah 7 orang, dan salah satulah yang bernama adalah Filipus. Kalau kita lihat di ayat yang keempat, di sana katakan, lalu pilihlah 7 orang, dan salah satu itu adalah Filipus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat kehidupan dan pelayanan Filipus itu berdampak? Apa yang membuat Filipus hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang? Apa yang membuat Filipus hidupnya begitu efektif, berguna bagi banyak orang? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 8 ayat 26 sampai 38, Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa yang pertama, Filipus itu adalah orang yang memang sebelumnya dekat dengan Tuhan. Orang yang penuh dengan roh, orang yang penuh hikmat. Berarti orang yang menyadari bahwa pentingnya kehadiran Tuhan di dalam hidup. Dia memang pribadi yang menyadari sebelumnya bahwa dirinya di dalam Tuhan. Karena itu dia dipilih dengan 6 orang rekannya yang lain. Saudara, Filipus menyadari sebelumnya bahwa ia adalah orang yang memang dikhususkan, dipilih oleh Tuhan. Ia menyadari bahwa hidupnya memang disiapkan untuk kemudian melayani. Filipus dipilih karena memang ia memiliki kesaksian hidup yang baik. Ia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ia menyadari bahwa di dalam dirinya Tuhan sungguh nyata di dalam.
menjadi seorang Kristen yang efektif, menjadi seorang Kristen yang berdampak. Poin pertama adalah sadar bahwa kita mengalami Tuhan di dalam hidup. Kita bisa menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tetapi kita tidak menyadari bahwa kita apakah ada Tuhan di dalam hidup. Sadarkah kita bahwa Tuhan hadir di dalamnya? Untuk menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita hanya 3 hal: doa, baca firman Tuhan, dan ada dalam pertemuan ibadah. Menghadirkan Tuhan dalam hidup kita hanya 3 itu. Terhubung dengan Tuhan hanya 3 itu. Merasakan bahwa betul-betul Tuhan bersama dengan kita itu hanya melalui 3 hal itu. Kehidupan kita, doa kita, kehidupan pembacaan kita di dalam firman, kehidupan kita dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Itu adalah salah satu bukti bahwa memang kita menyadari Tuhan ada di dalam hidup kita. Kalau saya bertanya pagi ini, Bapak Ibu merasakan kehadiran Tuhan tidak dalam hidup Bapak Ibu? Bapak Ibu merasa bahwa ada nggak Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu? Bapak Ibu merasa bahwa pagi ini ada nggak Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu? Karena kita bisa ada dalam satu komunitas perkumpulan, tapi kita merasa terasing karena kita tidak menyadari kayaknya ibadah biasa saja. Kayaknya saya baca nggak ngerti apa-apa. Karena saya berdoa tapi kayak doanya apa? Kenapa? Karena tidak ada kehadiran. Kita tidak menikmati hadirat Tuhan di dalam. Ini hal pertama kita di sini bisa lihat dalam kehidupan Filipus. Dia orang yang menyadari bahwa ada Tuhan di dalam hidup. Hari ini kita harus menyadari bahwa ada Tuhan bersama kita. Ada Tuhan di dalam hidup kita. Ada Tuhan yang senantiasa menemani kita. Ada Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Merasakan akan kehadirannya dalam hidup kita. Ini poin yang supaya kemudian kita tidak merasa kesepian, terasing. Tuhan ada. Persoalannya kita menyadari. Hal yang kedua, kita bisa lihat di dalam ayat 29 kisah pasal 8, kita bisa melihat peran Roh Kudus di dalam hidup Filipus. Pertama, Filipus menyadari bahwa ia ada dalam hadirat Tuhan. Ada Tuhan bersama dengan dia. Tetapi yang kedua, bahwa dia sudah percaya bahwa Roh Kudus ada bersama dia. Ia sungguh mengalami bahwa Roh Kudus itu ada dengan dia. Sehingga ketika Roh Kudus berkata, pergilah, ada seorang laki-laki, ada seorang sida-sida yang sedang ada di atas kereta dan sedang membaca. Aku suruh engkau pergi. Ia menyadari bahwa Roh Kudus betul-betul ada dalam hidup. Itu berarti ia peka mendengar suara Roh Kudus. Yang pertama, ia menyadari akan kehadiran Tuhan. Yang kedua, ia menyadari sepenuhnya bahwa ada Roh Kudus di dalam hidup. Sehingga ketika Roh Kudus berbicara, ia menyadari dan kemudian ia melakukan. Pertanyaannya adalah, adakah Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu dan saya? Sehingga ketika Roh itu berbicara, kemudian kita taat untuk melakukan. Bisa saja ia berkata, kunjungi si A. Bisa saja tiba-tiba berkata, kita ingat si A, doakan lagi. Kita lakukan apa? Ada tidak Roh Kudus di dalam hidup? Berfungsi tidak Roh Kudus itu? Ada di dalam hidup. Yang ketiga, kita bisa lihat ayat 35. Ada firman Tuhan. Filipus menyadari bahwa ia merasakan kehadiran Tuhan. Ia menyadari bahwa ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Tetapi yang ketiga, Filipus menyadari akan pentingnya firman Tuhan di dalam hidup. Bahwa orang tidak bisa bertumbuh, orang tidak bisa berdampak tanpa firman Tuhan.
firman Tuhan luar biasa di dalam kehidupan Filipus. Ada seorang Ethiopia, Sida-Sida, di atas kereta, dia sedang membaca ayat 35, dia sedang membaca kitab Yesaya. Dan waktu dia baca, dia tidak mengerti. Tetapi Roh Kudus kemudian menyuruh Filipus untuk bertemu dia. Dan ketika Filipus bercakap-cakap dengan Sida-Sida itu, ada dialog di sana. Disuruh naik di atas kereta. Kemudian Filipus berkata, apakah engkau mengerti apa yang kau baca? Apa kata Sida-Sida? Bagaimana aku mengerti kalau tidak ada yang menjelaskan? Lalu bacaan ini bicara tentang apa? Nats ini bicara tentang apa? Maka Bapak Ibu lihat, Filipus kemudian menolong Sida-Sida itu, menjelaskan ayat itu, dan itu adalah kesempatan bagi dia untuk menjelaskan tentang Injil Kristus, memperkenalkan Injil kepada dia, menceritakan tentang Yesus agar orang ini kemudian percaya kepada Yesus. Yesaya 53 berbicara tentang Mesias, kedatangan Mesias, kedatangan Kristus yang olehnya semua orang dapat diselamatkan. Ini kita bisa lihat hal yang ketiga. Hal yang keempat, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan selalu ada bagi mereka yang menyadari kehadiran Tuhan, menyadari Roh Kudus dalam hidup dalam firman Tuhan. Yang keempat, ada kuasa Tuhan di dalam hidup setiap orang yang beriman, percaya kepada Tuhan. Filipus melihat ada 4 hal ini ada di dalam dirinya. Menyadari kehadiran Tuhan, percaya bahwa Roh Kudus ada bersama dia, percaya kepada firman Tuhan. Tetapi yang keempat, dia percaya juga ada kuasa Tuhan. Bukan karena dia kemudian orang itu percaya dan memberi diri dibaptis, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang membawa dia. Ada kuasa lain, yaitu kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan yang membawa dia untuk bertemu dengan Sida-Sida. Dari 4 hal ini, saya membuat kesimpulan ini. Tuhan tidak pernah sembarangan membuat Bapak Ibu dan saya bertemu dengan seseorang. Tidak pernah kebetulan kita bertemu dengan seseorang. Persoalannya ketika kita bertemu dengan seseorang, apa yang kita lakukan? Sadarkah bahwa Tuhan bersama kita? Sadarkah bahwa dalam kita ada Roh Kudus? Sadarkah kita bahwa ada firman Tuhan? Sadarkah kita bahwa ada kuasa Tuhan yang bisa melakukan sesuatu melalui kita? Kalau kita bertemu dengan seseorang, apa yang kita tinggalkan pesan kepada orang? Apa pesan kita? Saudara-saudara, saya ingat nasihat dari Pak Markin. Mungkin di sini hampir semua beberapa kenal Pak Markin. Dia tidak pernah mau meninggalkan orang lain, bertemu orang lain tanpa satu ayat firman Tuhan yang dia sampaikan. Meskipun dia gak bilang ayat ini dari mana, dia gak bilang Filipi 4 ayat 4, dia gak ngomong gitu. Tapi pasti dari mulutnya keluar kata-kata firman Tuhan sebelum meninggalkan orang, sebelum berpisah dengan orang. Karena dia percaya, gak tahu kapan lagi mencoba. Tidak mungkin ada kesempatan yang lain gitu. Syukur kalau masih ketemu. Tapi kalau saya ketemu orang itu dalam kesempatan terakhir, maka apa yang saya tinggalkan kepada dia pasti adalah tinggalkan akan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 poin yang pagi ini saya mau sampaikan ini. Ini sekilas tentang Filipus. Itu sebabnya Filipus begitu efektif dalam hidupnya, begitu
bermanfaat, begitu berdampak, begitu berguna bagi banyak orang. Yang pertama, dia menyadari Tuhan bersama dengannya. Ada kehadiran Tuhan senantiasa dalam hidup. Yang kedua, dia sungguh menyadari ada Roh Kudus di dalamnya. Peran Roh Kudus besar dalam hidupnya. Yang ketiga, dia menyadari sebetulnya firman Tuhan adalah pengubah hidup siapapun. Dan yang keempat, dia sadar sebetulnya bahwa ada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun yang tak bisa terjadi. Bisakah kita memiliki hal yang sama seperti Kristus? Sadarkah kita bahwa Tuhan ada bersama kita? Ini kembali kepada pekerjaan masing-masing. Sadarkah kita pada Roh Kudus bersama dengan kita dan saya? Sadarkah kita bahwa ada firman Tuhan? Sadarkah kita bahwa ada kuasa Tuhan yang tak terbatas, yang bisa melakukan hal-hal yang ajaib di luar apa yang kita pikirkan? Nah, saudara-saudara, pagi ini bersediakah kita untuk dipakai Tuhan seperti Filipus? Bersediakah kita dipakai oleh Tuhan seperti Filipus, menjadi alatnya, menjadi dutanya, menjadi utusannya bagi dunia ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi orang Kristen yang efektif di dalam dunia ini, maka hal pertama yang harus kita lakukan, yang pertama adalah menggenggam firman. Ini yang pertama, supaya kita ini berguna, bermanfaat, hidup kita ada dampaknya. Maka yang pertama adalah kita harus menggenggam firman. Sebagai anak Tuhan, firman Tuhan ini harus kita pegang dengan kuat. Tidak boleh dilepas, tidak boleh ditukar oleh apapun. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin, berdaulat, berkuasa. Karena itu genggam akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu untuk dipegang dengan kuat, digenggam dengan kuat. Paling tidak ada 10 langkah. Kalau kita mau menggenggam firman Tuhan, paling tidak 10 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, mari lihat Roma 10 ayat 17. Menggenggam firman Tuhan itu berarti apa? Apa yang harus kita lakukan untuk menggenggam firman Tuhan? Roma 10 ayat 17. Mari kita baca sama. 1, 2 ya. Roma 10, 17. 1, 2 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman. Orang-orang yang menggenggam firman Tuhan adalah orang-orang yang mendengar Tuhan berbicara kepada dia melalui firman Tuhan. Jadi kalau orang mulai malas mendengar firman Tuhan, orang mulai tidak antusias mendengar firman Tuhan, orang ini tidak mau menggenggam Tuhan. Orang ini tidak mau ada dekat Tuhan. Orang tersebut tidak mau menggenggam Tuhan. Orang itu tidak mau berpegang kepada Tuhan. Iman timbul oleh karena pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Supaya kita ini menjadi pribadi yang efektif, maka kita harus menggenggam firman Tuhan. Menggenggam firman Tuhan itu berarti dengan apa? Akan firman Tuhan. Biasanya kalau kita dengar berita, kita lebih serius mendengar. Tapi begitu pembacaan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, orang timur bilang susah sudah. Kenapa susah sudah? Karena sudah mulai ngantuk, mulai tidak tenang, rasanya panas, tidak nyaman karena firman Tuhan. Tapi coba bercerita, kita bisa berjam-jam. Coba nonton YouTube, kita bisa berjam-jam. Berita-berita, kita bisa berjam-jam, kita bisa betah. Orang bisa scroll HP itu, Facebook bisa berjam-jam. Tahan. Untuk menggenggam Tuhan, caranya adalah dengar dia berbicara.
Ulangan 17 ayat 19. Ulangan 17 ayat 19. Mari kita lihat ayat ini. Ulangan 17 ayat 19. Itulah yang harus ada di sampingnya dan harus dia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukan. Menggenggam firman Tuhan berarti mau mendengar firman Tuhan. Yang kedua, mau membaca firman Tuhan. Ketika kita membaca firman, kita dikuatkan. Ini kita tanya Pasilaga dulu. Ini guru ini, Pak. Kalau orang mendengar itu kuatannya berapa persen, Pak? Daya tahan orang mendengar itu nangkapnya berapa persen, Pak? 20. Berarti apa yang saya sampaikan hari ini hanya 20% Bapak Ibu mendengar. Ini ahli ya, karena Pak Senabang guru kan. Kalau membaca, Pak, berapa persen? Ini dengar bisa sampai 30. Nah, mendengar 10-20. Membaca tambah lagi. Berarti kalau yang ada di sini hanya mendengar dan tidak membaca, diyakini pula lupa. Kalau tidak besar pasti lupa. Ini tapi yang guru ini. Firman Tuhan digenggam. Cara yang pertama dan harus dengar. Itu nilainya sedikit, 10-20. Tapi yang ketiga, yang kedua adalah harus dibaca. Jadi setelah dengar kita baca. Dengar baca, tambah pengetahuan. Kenapa kita ini sampai hari ini satu ayat firman Tuhan pun kita nggak pernah ingat. Ditanya kita nggak pernah tahu. Tapi kalau ditanya tentang semua peristiwa di mana-mana kita ingat. Kenapa? Karena kita baca. Firman Tuhan tidak hanya harus didengar, tetapi dibaca. Nilainya meningkat. Yang ketiga, tidak hanya mendengar, membaca, mempelajari. Belajar. Itu pasti nilainya tambah. Mengulangi berapa ya Pak? Bisa 40. Kalau sesuatu yang dilakukan berbulan-bulan, apa yang terjadi? Ingatan kita makin tajam. Mazmur 1 ayat 1. Siapa yang hafal? Coba lihat. Mazmur 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Siapa yang hafal? Kejadian 1 ayat 1. Siapa yang hafal? Oh, pada mulanya. Kejadian 1 ayat 1. Siapa yang hafal? Angkat tangan. Hah? Gak ada yang tahu. Gak ada yang hafal. Gak ada yang ingat. Apa itu? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betul? Gak ada lagi tambahannya? Atau itu aja yang ingat? Ini contoh. Menggenggam firman Tuhan. Saya yakin kalau kita hanya mendengar, itu sebabnya begitu orang ngomong kayak gitu dan awal-awal kita menjawab apa? Karena hanya 10-20% kita ini membaca. Yang ketiga adalah mempelajari. Coba lihat di dalam Amsal 2 ayat 1 sampai ayat 6. Amsal 2 ayat 1 sampai 6. Ini menarik Bapak Ibu. Coba lihat. Amsal 2 ayat 1 sampai 6. Perhatikan ayat yang pertama.
Jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Kata yang menarik di situ adalah apa? Menyimpan. Jika engkau menerima perkataanku, menyimpan perintahku dalam hatimu. Menyimpan. Berapa banyak simpanan Bapak Ibu? Berapa banyak simpanan Bapak Ibu? Saya nggak tanya uang. Berapa banyak simpanan firman Tuhan dalam hidup Bapak Ibu? Berapa tabungan firman Tuhan pembacaan Bapak Ibu? Kami di rumah, saya dengan Ibu Gembala sedang membaca ulang. Saya nggak tahu sudah sampai mana bilangan. Saya sampai kitab 1 Samuel pasal 19. Saya mau menyelesaikan sampai uang. Saya punya mimpi 1 hari 1 kitab, 1 kitab. Saya coba. Daripada saya banyak lihat Facebook, saya pakai untuk saya baca. 1 hari saya mau sepas. Berapa banyak simpanan kita ketika kita membaca firman? Yang keempat adalah menghafal. Mendengar, membaca, mempelajari, menghafal atau mengingat firman. Ini adalah bagian-bagian kita menggenggam tangan Tuhan, menggenggam firman Tuhan. Sejauh mana kita betul-betul baca, dengar, pelajari, menghafal firman Tuhan. Itu adalah tugas kita supaya kita pegang firman. Sehingga ketika kita khawatir, ketika kita takut, ketika kita ada dalam masalah, ketika kita dalam kesusahan, kita ada dalam kesulitan, kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita. Firman-Nya bisa dipegang, janjinya yang akan ambil. Tuhan tidak mengecewakan kita, karena kita menyadari kita genggam firman Tuhan, kita pegang firman Tuhan. Oh, itulah jaminan untuk sejati. Kenapa orang yang putus asa? Gak ada firman Tuhan dalam. Membaca susah, dengarnya apalagi gak mau melakukan, apalagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, paling tidak ini beberapa hal yang harus kita lakukan. Renungkan firman Tuhan. Ini pasti poin yang lebih tinggi. Sudah dengar, baca, menggali, mempelajari, menghafal dan merenungkan. Itu pasti poin yang lebih. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seberapa tangan Bapak Ibu buat menggenggam firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan dalam hidup Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa ini adalah firman Allah yang hidup, di mana Bapak Ibu dan saya bisa berpegang teguh kepada-Nya dan tidak mungkin Tuhan meninggalkan dengan memahami akan firman. Yang kedua Bapak Ibu adalah menggenggam tangan. Firman dipegang. Yang kedua adalah tangan Tuhan pegang. Saudara-saudara, kalau kita memegang tangan Tuhan, itu berarti kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh Tuhan. Itu berarti kita memberikan diri kita dikuasai oleh Tuhan. Pertama dulu pegang firman-Nya. Yang kedua pegang tangan Tuhan, supaya Dia mengendalikan akan hidup kita. Kenapa kadang-kadang hidup kita becak dan jahat? Kenapa? Karena kita tidak pegang firman Tuhan. Yang
kedua, karena kita tidak pernah mau pegang tangan. Tangan Tuhan itu berarti Tuhan mau mengendalikan seluruh hidup kita. Kita dikendalikan oleh apa? Oleh Rohnya yang kudus. Kalau kita dikendalikan oleh Tuhan, kita menggenggam tangan Tuhan, maka pada kita ada kemenangan, ada kuasa, ada kasih yang diberi kepada setiap kita. Kenapa kita gagal dan jalan hari demi hari? Disakiti sedikit mudah putus asa, dikecewakan sedikit hari ini. Kenapa? Bukan tangan Tuhan yang kau pegang, dirimu yang kau pegang. Engkau mencoba mengendalikan dirimu sendiri. Kalau kau pegang tangan Tuhan, Roh Kudus yang mengendalikan akan seluruh. Galatia 5:6 ayat 16. Kalau engkau pegang tangan Tuhan, maka engkau pasti diberi kemenangan. Apa yang dikatakan Galatia 5 ayat 16? Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Daging ini Bapak Ibu bahaya yang luar biasa. Malas, benci, tidak senang, tidak suka, emosional, egois, itu semua. Tapi kalau dalam kita dikendalikan untuk apa? Untuk memperoleh kemenangan. Bisa kan kita nggak marah? Seharusnya bisa. Kenapa kita jadi tukang marah? Karena kita nggak mau memegang tangan Tuhan agar Tuhan kendalikan. Coba kalau setiap kali marah karena ingat Tuhan, pasti nggak jadi marah. Udah tahan apa? Nggak jadi marah. Kenapa? Karena kita dikendalikan oleh Tuhan. Pegang tangan Tuhan. Kalau kita memegang tangan Tuhan, menggenggam tangan Tuhan, kita diberi kemenangan, kita diberi kuasa. Ada kasih, tetapi di saat yang sama, Efesus 5 ayat 18, kita akan takluk. Berarti kita akan merendahkan hidup kita supaya dipimpin oleh Tuhan. Takluk kepada pimpinan daripada Tuhan. Takluk, merendahkan hidup kepada Tuhan. Banyak yang antara kita yang jadi pemalu, nggak minum tua, nggak minum sopi untuk mabuk kata-kata. Tiap hari diserang kiri kanan, pusing kepala kita. Karena itu banyak sekali hawa nafsu menguasai kita. Maka kalau kita genggam tangan, kita dikendalikan oleh Tuhan, kita diberi kekuatan untuk menang. Tetapi saat yang sama kita taklukkan diri kita. Ego kita ditaklukkan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan. Bapak Ibu, ini yang kedua. Hidup kita menjadi efektif kalau kita pegang firman, kalau kita pegang tangan. Yang ketiga yang terakhir, kalau kita mau berjalan bersama Tuhan. Filipus, kalau dia tidak mau jalan sama Tuhan, perhatikan ayat 26. Roh Kudus suruh dia untuk pergi. Roh Kudus suruh dia, kalau bapak besar, di jalan yang sepi itu, daerah Gaza, ada satu orang yang dulu di atas kereta dan sedang membaca kitab Yesaya. Berjalan di jalan. Saudara-saudara, manusia lebih cenderung untuk jalan di jalan yang sepi. Manusia cenderung adalah untuk jalan sesuai dengan apa yang dia mau. Tetapi kalau kita jalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, di jalannya Tuhan, maka kita akan menghasilkan 3 hal. Yang pertama adalah damai sejahtera. Di jalannya Tuhan ada damai sejahtera. Di jalannya Tuhan ada damai sejahtera.
Yesaya 2 ayat 3, yang hatinya teguh kau jaga dengan damai sejahtera, sebab kepadamu ia percaya. Orang yang berjalan di jalannya Tuhan, orang yang menggenggam firman Tuhan, orang yang berpegang kepada tangan Tuhan, maka hidupnya pasti ada damai sejahtera. Yang kedua, hidupnya pasti ada sukacita. Kenapa kita kurang bersukacita? Kenapa? Karena kebanyakan jalan kita yang kita pilih. Karena itu kita jalan kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita menjadi murung, kita menjadi tidak tenang, kita menjadi tidak sejahtera, hilang sukacita. Karena jalan kita, mau kita adalah jalan kita, tapi Tuhan mau jalannya dia yang kita. Jalan Tuhan dan jalan kita selalu bertolak belakang. Maunya Tuhan dalam hidup kita karena tidak menyenangkan kita. Filipus bisa memilih untuk tidak datang ke daerah Gaza untuk bertemu dengan sida-sida itu. Padahal dia ada enak bebas untuk memilih. Tapi ia mau takluk kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ia bisa saja tidak pergi ke Gaza, tetapi itu yang dia lakukan. Ia taat. Bangun, perhatikan ayat 26. Bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan. Pergilah ke Gaza. Ia bisa memilih untuk tidak melakukan, tetapi ia mau ikut apa yang dikatakan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berjalan di jalannya Tuhan, kita akan ada damai, ada sukacita. Kita juga akan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Mengapa banyak orang Kristen yang frustrasi dan tidak mengalami kebahagiaan? Ia akan ada jalannya yang pilih. Memang dalam kitab Amsal katakan ada orang yang berkata di jalan sana lebih mantap, lebih baik. Apa yang menurut kita baik di depan sana belum tentu baik. Tetapi kalau kita ikut apa yang Tuhan mau, jalan yang Tuhan buat untuk saudara dan saya, maka akhirnya adalah damai, sukacita, dan juga ada kelimpahan. Saudara, kalau kita memilih jalan kita, maka kebanyakan adalah rasa bersalah, rasa terasing, kekurangan hidup dalam dosa, kerusakan batin, keinginan jahat. Itulah kebanyakan jalan-jalan. Dan kalau itu digoreskan, kita memberontak, mudah tersakiti. Kalau itu nggak pas dengan hati kita, kita mulai kecewa, terasing. Karena itu, apa yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu ketika kita memilih jalan? Tiga hal pagi ini: genggam firman Tuhan, genggam tangan Tuhan, yang ketika berjalan bersama Tuhan. Tiga hal ini dilakukan oleh Filipus. Genggam firman Tuhan, pegang tangan, berjalan bersama. Apa yang dia